Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 Universitas Sriwijaya dengan NIM 0628 48 23 26 199. Saat ini saya mengajar di SDN 1 Negeri Pematang Dinatani, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi tema 3 tentang makanan sehat. Cuk tema 1, bagaimana cara tubuh mengolah makanan di pembelajaran 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran pada hari ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Bisma. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Terima kasih Bisma. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita lebih semangat, mari kita menyanyikan Mars Pelajar. Silakan berdiri. Kita tak
Alhamdulillah. Oke, sebelumnya pada tema 2 kemarin kita telah belajar tentang apa? Udara bersih sebagai kesehatan. Siapa yang tahu udara bersih itu apa? Terbebas dari polusi. Contohnya apa? Kan? Sembarangan bakar sampah. Sembarangan. Atau ketika musim kemarau kemarin banyak apa? Debu. Mengakibatkan apa kalau penyebaran udara itu? Apa sakit apa contohnya? Sesak napas. Apa lagi? Batuk-batuk. Nah, itu pentingnya menjaga kesehatan. Maka kalian harus semangat dalam belajar seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, tentang harus belajar. Tetap semangat dalam belajar. Tidak boleh malas-malasan. Walaupun cuacanya bagaimanapun, kita tetap harus belajar. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar di tema 3. Belajar di tema 3. Tema 3 adalah makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Siapa yang sudah sarapan? Nah, sudah sarapan semua? Sudah. Untuk apa sarapan itu? Menambah energi. Oke, contohnya makanan sehat. Siapa yang tahu contoh makanan sehat? Ya? Sayur-sayuran, buah-buahan, susu, daging. Itulah contoh makanan-makanan sehat. Kita harus mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Tahu makanan sehat 4 sehat 5 sempurna? Yang kalian sebutkan tadi ada sayur, daging, buah-buahan, susu, nasi. Itu contohnya makanan sehat. Atau biasa kita sebut makanan sehat 5 sempurna. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, peserta didik dapat menguraikan dan menyimpulkan informasi pada iklan media cetak dengan benar. Yang keempat, dengan melihat siswa mampu membandingkan fungsi organ pencernaan yang terdapat pada hewan. Yang kelima, kita belajar sama-sama dengan berdiskusi dari mencari ilmu. Peserta didik dapat memaparkan fungsi organ pencernaan yang terdapat pada hewan. Nanti kalian amati videonya dengan baik, ya. Perhatikan sungguh-sungguh. Nanti mengerjakan LKB, lembar kerja kelompok nanti, ya. Oke, perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya, ya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kamu selalu makan makanan seperti pada gambar ini? Wah, kalau iya, bagus sekali. Dan teruskan kebiasaanmu dalam makan buah dan sayur. Jika belum mulai makan buah dan sayur, ayo belajar makan buah dan sayur karena bagus untuk kesehatan kita. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya, kita mengenal jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apa sih iklan itu? Artinya kita akan membahas tentang iklan.
Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan produk atau jasa yang ditujukan pada masyarakat. Jadi, dalam iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan itu biasanya dipasang di tempat umum dengan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklannya. Kalau iklannya tentang makanan sehat, maka kalimatnya tentang makanan sehat dan juga isi iklannya, gambarnya tentang makanan-makanan yang sehat. Jadi saling berhubungan ya antara tulisan pada iklan, kalimat pada iklan dengan gambar pada iklannya. Nah, media penyampaian iklan itu dibagi menjadi dua jenis. Ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak adalah contohnya surat kabar, koran, dan juga majalah. Media elektronik itu contohnya radio dan televisi. Iklan itu disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan dari iklan. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Jadi ketika membuat kalimat iklan itu punya satu kata kunci yang menjadi intinya iklan. Nah, itu disebut dengan kata kunci, yaitu kata-kata inti pada iklan. Perhatikan contoh iklan berikut. Nah, di sini ada iklan, yang di sini gambarnya anak sedang memakan buah-buahan dengan kalimat makanan yang bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak. Nah, apa kata kunci iklannya? Kata kuncinya adalah tentang pertumbuhan otak anak. Nah, tujuannya apa iklan ini? Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Nah, lihat di hadapan kalian ada gambar sapi. Tahukah kamu, sapi untuk menghasilkan susu yang baik harus makan makanan yang baik juga. Kamu tahu tidak apa makanan sapi? Ya, makanan sapi adalah rumput. Jadi rumput yang dimakan sapi itu juga harus baik. Tapi, apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Sapi ini merupakan hewan yang spesial dalam mencerna makanannya, beda dengan hewan-hewan yang lain. Kita akan bahas bagaimana cara sapi mencerna makanannya. Nah, kita akan membahas tentang hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Apa saja hewan ruminansia itu? Ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Jadi, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang itu termasuk hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia ini memiliki cara makan yang berbeda, cara pengolahan makanan yang berbeda dengan hewan mamalia lain. Ya, karena punya 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Kalau hewan-hewan lain yang mamalia itu hanya punya 1 bagian lambung. Apa saja bagian lambung pada sapi? Nah, ini adalah gambar sapi dengan organ pencernaan. Perhatikan baik-baik. Pertama, sapi makan masuk melalui mulut. Di mulut sapi ini terdapat gigi, lidah, dan saliva atau ludah.
Kemudian rumput yang dimakan oleh sapi ini jalan masuk ke esofagus atau yang sering kita ketahui kerongkongannya. Esofagus ini adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Jadi ini tadi mulutnya, kemudian ini esofagus. Setelah itu makanan masuk ke rumen. Mana rumen? Yang ini rumen. Ya, perhatikan namanya, ini adalah rumen. Apa sih rumen? Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan yang dicerna itu jadi bubur. Nah, ketika sapi beristirahat, makanan yang tadi sudah dicerna akan balik lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Ini yang disebut dengan memamah biak. Jadi ketika sapi makan rumput masuk ke rumen, nah di rumen ini setelah dicerna balik lagi ke mulut, kemudian dikunyah lagi sama sapi, ya. Kemudian retikulum. Nah ini adalah retikulum, ya yang sini. Di retikulum itu makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Yang mana omasum? Omasum yang ini, ya, ini adalah omasum. Di omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Kemudian setelah omasum ini ada abomasum. Yang mana? Nah, yang ini adalah abomasum. Abomasum inilah yang disebut dengan perut sebenarnya pada sapi. Jadi di abomasum ini baru makanan benar-benar dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Jadi 4 bagian lambung pada hewan ruminansia itu yang pertama tadi ada rumen, makanan yang masuk, kemudian masuk ke rumen. Nah dari rumen ini kemudian balik lagi ke mulut, kemudian ke retikulum, kemudian ke omasum dan abomasum. Jadi ini adalah 4 bagian lambung: rumen, retikulum, omasum, abomasum. Ya, ini yang membedakan hewan ruminansia dengan hewan mamalia. Nah, setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus. Nah, usus sapi itu panjangnya bisa mencapai 40 meter pada sapi dewasa ya. Dan di dalam usus juga terjadi penyerapan makanan dan juga fermentasi. Nah, setelah makanan diserap, sisa-sisanya fesesnya keluar melalui anus. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian pada pencernaan hewan ruminansia. Nah, ini adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Perhatikan. Pertama, makanan masuk melalui mulut, kemudian ke esofagus, dari esofagus ke rumen atau disebut dengan perut besar, masuk ke rumen, dari rumen balik lagi ke mulut untuk dikunyah lagi oleh hewan ruminansianya. Contohnya oleh sapi, balik lagi ke mulut, dikunyah oleh sapi ketika sedang beristirahat atau kita sebut dengan memamah biak. Nah dari mulut ini makanan yang sudah dimamah biak yang kedua kalinya masuk ke retikulum atau ke perut jalan. Dari retikulum masuk ke omasum, dari omasum lanjut ke abomasum, dari abomasum ke usus, dan setelah dari usus sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Jadi diulangi, pertama masuk ke mulut, kemudian ke esofagus, masuk ke rumen, dari rumen balik lagi ke mulut, dimamah biak lagi, dikunyah lagi ketika sedang istirahat hewannya. Kemudian masuk ke retikulum, kemudian ke omasum, abomasum, usus, kemudian
sisanya keluar ke arus. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Pembelajarannya enak? Paham? Paham? Sudah mengerti? Sudah mengerti. Ini saya bagikan LKPD. Nanti kalian kerjasama ya. Setelah apa yang kalian lihat tadi, kalian kerjakan LKPD berikut ya. Kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti setelah itu kita paparkan ke depan hasil dari pekerjaan LKPD kalian semua. Silakan. Oh. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ya. Oke. Silakan. Silakan dikerjakan, didiskusikan apa yang kalian lihat tadi. Ya. Di situ mencari kata kunci dari iklan yang ditayangkan tadi. Ya. Dan iklan, kalian mencari kata kunci dari iklan tersebut. Silakan. Ayo diskusikan tujuannya untuk apa? Mengajak apa itu tujuan iklan tadi? Mudah ya? Materinya mudah itu? Pertanyaannya mudah? Berarti kalian memperhatikan yang Mas Rizal sampaikan tadi ya. Sudah semua? Semua. Oke, sebelum kita memaparkan apa yang telah kalian kerjakan tadi ya, adakah kalian yang belum paham tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang belum paham? Ya, Bisma? Apa Bisma? Silakan kalau mau tanya, silakan bertanya. Iya silakan. Hah? Apa? Hah? Apa? Yang keras? Oh, Bisma belum paham tentang iklan. Siapa yang bisa menjawab tentang iklan tadi? Iklan dibagi menjadi berapa? 2. Menjadi berapa? 2. Apa saja? Media elektronik, media cetak. Siapa yang tahu contoh media elektronik? Iya? Radio. Terus apa lagi? Televisi. Siapa yang tahu? Ya, ada kan? Televisi. Terus? Handphone.
sudah selesai, silakan dari kalian memaparkan hasil kalian di depan. Dari kelompok 1, silakan. Maju. Kelompok 2. Kita cocokkan nanti jawabannya. Kelompok 3. Jangan dekat-dekatan. Geser. Kelompok 4. Oke. Coba kita bandingkan apa yang diperoleh dari hasil kalian tadi ya. Pengerjaan setiap kelompok apakah sama atau tidak tentang materi yang disampaikan. Oke, coba kelompok 1. Bentar, saya cari dulu anunya tadi. KPD-nya. Kelompok 1. Hidup sehat. Kata kuncinya apa? Hidup sehat. Hidup. Sehat. Hidup sehat. Kelompok 2. Hidup sehat. Hidup sehat, sama berarti. Terus Konsumsi konsumsi sayur dan buah. sayur dan buah, enggak apa-apa. Kamu hidup sehat. Kata kunci dari iklan tersebut adalah Hidup. hidup. Untuk iklan yang ketiga, soal pertama, soal ketiga, kelompok pertama. Ayo sarapan sehat. Ayo sarapan. Sehat. Oke, kelompok 2. Sarapan sehat sebelum jam 9. Sarapan sehat sebelum jam 9, belum tepat. Kelompok 3. Ayo sarapan sehat. Ayo sarapan. Sehat. Kurang tepat. Sini. Ayo sarapan sehat. Ayo sarapan. Sehat. Kurang tepat. Yang tepat adalah ayo Sarapan. sarapan. Tujuannya Mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang aman dan bergizi. oke, boleh. Mengajak masyarakat untuk sarapan pagi sebelum jam 9. Bagus, tepat itu. Mengajak masyarakat untuk makan tubuh yang aman dan bergizi. Oke. Mengajak masyarakat untuk makan tubuh yang aman dan bergizi. Berarti kan dari apa yang dipaparkan tadi tinggal mencari kata kunci saja yang tepatnya ya. Kalau masalah tujuannya sudah benar semua, tapi untuk kata kuncinya yang belum bisa menemukannya. Gak apa-apa. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Silakan dikumpul ini. Silakan dikumpul tugasnya. Nah, di sini. Oke. Oke, terima kasih sudah 80% kalian sudah paham tentang materi yang telah disampaikan ya. Kalian harus paham tentang tujuan tujuan iklan tadi untuk apa? Untuk mengajak masyarakat Untuk mengajak masyarakat membeli atau mengonsumsi makanan sehat. itu contohnya. Kalau contoh pengertian iklan itu sesuatu yang mengajak, yang menarik. Yang kalian dengarkan tadi ya, media yang digunakan untuk menyampaikan iklan ada media elektronik, kemudian media contoh media elektronik, televisi, handphone, radio, itu contoh dari media elektronik. Yang kedua media cetak. Fokus Pak Guru ngomong tingkat kamu langsung benar. Jangan. Ya, yang ketiga tentang apa? Yang kedua tentang apa? Media cetak. Contohnya tadi majalah. Oh. Paham semua? Kemudian kalau tentang materi kalian tadi di LKPD yang kedua, LKPD yang kedua belum ini tadi ya. Oke. Kemudian proses dari makanan. Nih, LKPD kalian yang kedua tadi tentang alat pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia tadi hewan apa? Hewan mamalia. Berapa kali? 2 kali. Ketika dia istirahat, siapa itu? Binatang
orang ruminansia itu mengunyah, pertama makan, ditahan, setelah istirahat dia dikeluarkan kembali, diproduksi kembali atau dikunyah kembali. Itu tentang hewan ruminansia. Di sini tadi pertama adalah rumen, kedua O masuk, yang ketiga kaki masuk, yang keempat masuk. Tuh ya. Oke. Selanjutnya ini ada materi, ada soal, materi soal. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan mencontek. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan kasih nama, jangan lupa dikasih nama ya. Untuk mengetahui kalian sampai mana pemahamannya. Nomor 1. Ya. Silakan. Sudah belum? Sudah. Koreksi kembali, jangan sampai salah. Ya. Koreksi kembali. Lihat dulu. Nanti salah. Nama jangan lupa ya. Mana Bisman? Nah, dilihatkan temennya. Reza? Nah. Pani sudah, Pani? Lagi? Jam lebih ya sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita ulang kembali, kita saksikan video kembali ya, agar kalian lebih paham tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita cari poin-poinnya. Bagus sekali. Dan untuk belajar hari ini, apakah kamu selalu makanan yang sehat dan bergizi? Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Kalian setiap hari mengkonsumsi mie. Mie instan itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Karena mengandung banyak apa itu? Mengandung zat kimia. Mendingan kalian membeli lontong yang tidak ada bahan pengawetnya. Tuh, poin yang pertama. Poin yang kedua, perhatikan.
kalian, yang paling baik adalah kelompok 4 dengan nilai 6. Tepuk tangan. 4 sekali jawabannya. Kemudian yang terbaik yang kedua adalah kelompok 2. Tepuk tangan. Terbaik yang ketiga ini nilainya sama dengan kelompok yang kedua tadi, tapi tulisannya agak lebih rajin dari kelompok 2. Kelompok 1 terbaik yang ketiga. Tepuk tangan. Terbaik yang keempat adalah kelompok ketiga. Oke, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa kalian pahami. Jangan lupa besok kembali sekolah dengan semangat yang lebih baik, lebih giat, lebih semangat. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita nyanyi gundul-gundul pacul. Lagu daerah gundul-gundul pacul. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Terima kasih. Silakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Bisma ke sini. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Bila kawan-kawan kita doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.